PHK merajalela, cukup lakukan 3 hal ini agar bisnis tetap stabil. Berbisnis di era sekarang bukan hanya soal mencari keuntungan, tapi juga soal bertahan dari berbagai tantangan. Hampir 80.000 orang mengalami betapa sulitnya mempertahankan bisnis di tengah ketidakpastian. Banyak yang berpikir menjadi seorang pemimpin adalah posisi yang paling nyaman. Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Seorang leader harus bertanggung jawab atas setiap keputusan. Menghadapi tantangan bisnis yang datang silih berganti, bahkan seringkali menjadi sasaran fitnah dari sesama rekan bisnis atau karyawan sendiri. Namun, di tengah kondisi yang penuh tekanan ini, ada perusahaan yang justru memberikan apresiasi luar biasa kepada karyawannya. Bagi-bagi ruang mewah, tiket umroh, dan bonus puluhan juta rupiah. Tidak banyak yang menyadari bahwa strategi semacam ini justru bisa menjadi kunci keberlanjutan bisnis. Saat ini dunia bisnis menghadapi tantangan besar. Bukan hanya dari faktor internal seperti persaingan merek, tetapi juga dari faktor eksternal yang lebih kompleks. Perubahan tren yang cepat, kondisi geopolitik yang tidak stabil, kebijakan ekonomi yang tidak menentu, serta perkembangan teknologi yang begitu pesat menjadi tantangan tersendiri bagi para pengusaha. Di tingkat nasional, Indonesia pun tidak lepas dari dampaknya. Lesunya pasar dan turunnya daya beli masyarakat memicu gelombang PHK yang semakin meningkat. Data terbaru menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024 ada 77.965 orang kehilangan pekerjaan. Angka ini melonjak drastis dari tahun sebelumnya yang mencatat 64.855 PHK. Kota Jakarta menjadi wilayah dengan tingkat PHK tertinggi, mencapai lebih dari 17.000 pekerja. Di tengah situasi ini, pengusaha menghadapi tekanan besar, tetapi kelompok yang paling rentan justru adalah para karyawan. Mereka adalah roda penggerak utama bisnis, tapi ironisnya mereka juga yang pertama kali merasakan dampaknya ketika bisnis menghadapi krisis. Tidak sedikit karyawan yang kehilangan pekerjaan tanpa ada kepastian masa depan. Lebih buruk lagi, banyak perusahaan yang tidak memahami pentingnya menjaga keterlibatan karyawan atau employee engagement. Padahal perusahaan dengan tingkat engagement tinggi memiliki produktivitas yang lebih baik, tingkat pergantian karyawan lebih rendah, serta kepuasan pelanggan yang lebih tinggi. Sayangnya, masih banyak pengusaha yang mengabaikan faktor ini. Fenomena quitting sering sekali disalahartikan sebagai tanda kemalasan atau kurangnya profesionalisme. Padahal di balik itu ada masalah yang lebih dalam. Karyawan yang merasa tidak diakui, tidak mendapatkan kesempatan berkembang, dan akhirnya kehilangan motivasi. Mereka mungkin tetap bekerja, tetapi tanpa semangat dan keterlibatan penuh. Jika dibiarkan, hal ini bisa menjadi ancaman bagi keberlangsungan bisnis. Namun, ada contoh menarik dari Juragan 99 Corporation. Perusahaan milik Gilang Widya Pramana berbeda dari kebanyakan pengusaha yang memangkas biaya dengan PHK atau pemotongan gaji. Juragan 99 justru memilih meningkatkan kesejahteraan karyawannya. Di saat banyak perusahaan mengalami kesulitan finansial, Juragan 99 Corporation menerapkan strategi yang berani dengan memberikan berbagai bentuk apresiasi bagi karyawannya. Mereka membagikan hadiah mulai dari e-money, merchandise, hingga bonus tunai untuk karyawan berprestasi. Tidak hanya itu, mereka juga memberikan penghargaan dalam bentuk piala bergilir bagi unit bisnis yang berkinerja terbaik, serta medali dan hadiah tunai untuk karyawan yang mengikuti program kesehatan seperti Morning Run. Bahkan, perusahaan ini memberikan hadiah spektakuler seperti Smart TV, sepeda motor, tiket umroh gratis, hingga rumah bagi karyawan yang dianggap memiliki dedikasi luar biasa. Banyak pengusaha yang mungkin berpikir bahwa strategi ini hanya membuang uang. Namun jika dilihat lebih dalam, langkah ini sebenarnya adalah strategi bisnis yang berkelanjutan. Karyawan yang merasa dihargai akan bekerja lebih produktif, loyalitas mereka meningkat, dan pada akhirnya bisnis pun berkembang dengan lebih stabil. Ini bukan hanya tentang memberikan insentif, tetapi menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan
mendukung pertumbuhan bersama. Dari sini kita bisa belajar bahwa keberlanjutan bisnis bukan hanya soal keuntungan atau strategi pemasaran, tetapi juga tentang bagaimana kita memperlakukan karyawan. Jika ingin bisnis tetap bertahan dan berkembang, pengelolaan finansial yang baik serta laporan keuangan yang sehat sangat diperlukan. Oleh karena itu, penting bagi setiap pengusaha untuk rutin mengevaluasi kondisi bisnisnya. The Consulting Business Consultant menyediakan program business assessment yang dirancang untuk membantu pengusaha memahami kesehatan bisnis mereka dan menemukan solusi terbaik untuk meningkatkan stabilitas serta profitabilitas usaha. Jangan menunggu hingga terlambat, periksa kesehatan bisnis Anda sekarang dan pastikan bisnis tetap berjalan dengan optimal.